tidak melakukan apapun. Dan akhirnya saudara, di tengah derita yang bertubi-tubi di alam Yusuf, di tengah derita yang terus-menerus di alam Yusuf, namun dia tetap bersyukur, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia diangkat begitu luar biasa, saudara. Dia diangkat bukan hanya menjadi orang yang biasa-biasa, bukan menjadi rakyat jelata biasa-biasa, bukan juga menjadi rakyat yang mungkin sedikit kaya, enggak, saudara. Di sini kita melihat dia menjadi orang yang luar biasa, amin. Luar biasa. Inilah jika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita mau mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kita bukan yang biasa-biasa. Allah kita bukan Allah yang baik, tetapi Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Tuhan membuat Yusuf menjadi orang ketua. Bahkan dikatakan dia menguasai semuanya. Begitu juga kalau kita melihat Daniel, ini contoh-contoh banyak dalam Alkitab yang mengajarkan bagi kita untuk kita mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat dan diberkati oleh orang-orang di sekitar, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sedang jemaat Tuhan yang kasih, sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan diajar bahwa kita harus memahami bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu baik pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu luar biasa dalam kehidupan kita pada waktunya, pada saatnya. Pada saatnya, bukan saat kita, tapi saat Tuhan. Ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Mungkin kita berpikir, oh Tuhan, pokoknya saya mau nikah tahun ini. Itu waktu kita. Oh Tuhan, pokoknya saya mau pulang tahun ini, dan saya pulang sampai di rumah saya nikah. Itu waktu kita, tapi bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan berbeda. Petrus mengatakan mungkin satu hari bagi kita 1000 tahun bagi kita, satu hari bagi Tuhan. Ya, terbalik begitu ya. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar tatkala kita mengalami masa sukar, apa saja yang kita perlu ingat ketika kita mengalami hal itu. Yang pertama, masa sukar itu perlu kita pahami cuma sifatnya sementara, saudara. Masa sulit itu hanya sementara. Masa sukar itu hanya sementara. Maka dari itu janganlah kita bersungut-sungut. Dan di sini saya menulis, saya memberi satu itu kalau tidak salah hari Senin, Kak. Oh enggak. Itu pasanganku mendegur, ya, pasanganku mendegur gitu ya. Dibaca ya sebenarnya. Itu saya dapatkan, ya, saya baca dan memang luar biasa. Ini saya mengingatkan bagi saudara-saudara untuk janganlah bersungut-sungut. Karena apa? Karena persungutan itu tidak membawa berkat bagi kita. Persungutan itu akan membawa kita ke dalam jurang yang dalam, yaitu jurang jauh dari berkat Tuhan. Kita melihat bangsa Israel. Jikalau saja saudara-saudara, bangsa Israel tatkala keluar dari mana? Dari Mesir, ya saya pikir lupa saudara-saudara ya. Tatkala yang keluar dari Mesir, sebenarnya perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu bisa ditempuh kalau nggak salah itu 2 minggu saja udah nyampe. Seminggu udah 2 minggu. Ya, kalau jalan pintas lurus begitu ya, dari Mesir ke Kanaan itu 2 minggu udah nyampe di situ. Tetapi dia perjalanannya berapa tahun? 40 tahun, saudara-saudara. Itu keliling-kelilingnya kemana itu ya? Karena apa? Karena umat Israel ini tidak mau taat kepada Tuhan. Umat Israel ini setiap saat, oh saya kenapa kok harus saya dibawa ke sini? Oh di Mesir itu masih enak bawang prenya ya, masih enak dagingnya. Oh, kenapa kok saya harus mati di padang gurun? Bersungut-sungut, gak ada airnya, cuma air pahit sedikit ya. Cuma bersungut-sungut pada Musa. Oh Tuhan, sudah dikasih roti dari sorga, saudara-saudara. Ini nggak ada lagi sekarang roti dari sorga ya. Dimanapun kita cari pun nggak ada sekarang ya. Nanti kalau sorga baru rasa ya. Sudah dari sorga ini, bukankah ini suatu hal yang paling istimewa bagi umat Israel? Tetap juga bersungut-sungut. Belum habis makanan di mulutnya, dia bersungut-sungut lagi. Tuhan, saya butuh daging. Tuhan mengirimkan daging bagi mereka. Ya. Setelah itu puas, bersungut-sungut lagi. Makanya 40 tahun Tuhan didik bangsa ini. Sehingga keturunan apa? Yang tua-tua itu mati semua di padang gurun ya. Semua mati. Nah, baru keturunan yang baru masuk ke dalam tanah Kanaan.
40 tahun saudara, bukan waktu yang singkat, waktu yang begitu panjang. Tuhan mau didik umatnya. Begitu juga dengan kita. Kita diajar tatkala kita mengalami masa sukar, janganlah bersungut-sungut. Tidakkah bisa mulut kita mengucapkan puji Tuhan, haleluya, saya bersyukur dengan masalah ini. Dengan masalah ini kita bisa belajar di mana kesalahan kita. Dengan masalah ini kita boleh belajar bagaimana saya harus melangkahkan kaki ke depan untuk masa depan kita. Dan tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Karena seringkali tatkala kita mengalami masalah, ya terutama di saya percaya di antara kita ini nggak ada ya. Saya banyak melihat di Indonesia, secara khusus di Bali daerah saya sendiri, banyak sekali tatkala ia baru bertobat yang menggebu-gebu imannya bukan lagi sebesar biji sesawi, mungkin sebesar gunung agung ya di Bali ya. Wah luar biasa, dia percaya, oh apa yang saya katakan terjadi. Itulah iman mereka. Tapi tatkala masalah itu muncul, apa yang terjadi? Hilang iman itu, hilang semua. Mereka kembali kepada babi, kembali kepada apa? Ubangannya, dan anjing kembali makan muntahannya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Maksudnya adalah mereka murtad kembali kepada kepercayaan yang lama. Wah, saya heran sekali. Dan saya juga pernah mengalami hal yang demikian, saudara. Kesulitan apa yang tidak pernah saya alami, saya bersyukur akan semuanya itu. Saya bersyukur sekali sampai bersyukur ya saudara-saudara dari keluarga yang mapan ya. Saya bersyukur dari keluarga yang miskin, saudara. Kenapa? Jikalau sering saya katakan, jikalau saya dari keluarga kaya, saya bukan menjadi pendeta di sini ya. Mungkin saya sudah jadi dukun di Bali. Iya saudara, benar. Soalnya keturunan keluarga kami itu keturunan dari situ. Iya, bersyukur saya dari orang-orang miskin, keturunan miskin. Jadi saya hidup di panti asuhan, di asrama, dididik secara kekristenan, dan saya percaya bahwa Tuhan Allah saya yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup saya. Sehingga semua kesusahan pernah saya alami. Apa kesusahan saudara? Saya lebih susah dari hidup saudara. Ya. Puasa terpaksa sering dalam kehidupan saya. Ya. Makanya anak saya kemarin dia bilang begini, aduh Pak, sekarang kalau dibilang kaya sih saya tidak kaya, cuma saya kaya dalam Tuhan ya. Dia bilang begini, aduh Pak syukur ya hari ini kita bisa mungkin lebih baik. Coba dulu kita ingatkan waktu kita miskin ya katanya. Waktu kita miskin ya, loh, saya langsung tanya, kapan kita kaya Jo? Namun ini mengingatkan saya bahwa tatkala kita bersyukur kepada Tuhan tatkala masa-masa sukar, itu membawa kita untuk mengingat, membuka jalan ke depan lebih baik dari yang kemarin. Ingat itu. Janganlah bersungut-sungut tatkala masa sukar kita. Kita menyadari kesalahan kita, dan masalah yang kita hadapi mengajar kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tatkala itu, maka Allah akan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita, bagaimana iman kita. Kan Tuhan sendiri mengatakan, tatkala aku datang ke dunia ini, adakah iman di hatimu?